Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini kita akan membahas tentang pelaporan segmen dan pusat pertanggungjawaban. Jadi di dalam akuntansi manajemen, pelaporan segmen dan pusat pertanggungjawaban itu adalah salah satu materi yang sangat penting. Seperti itu, dan nantinya ini juga akan berulang di salah satu mata kuliah, yaitu di sistem pengendalian manajemen. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan apa itu pelaporan segmen dan apa itu pusat pertanggungjawaban. Ya, jadi ini ada salah satu pepatah ya dari Richard Branson yang mengatakan bahwa business opportunities are like buses. There's always another one coming. Jadi kesempatan bisnis itu seperti layaknya bus gitu. Selalu ketika sudah ada yang pergi itu akan datang lagi. Seperti itu layaknya stasiun ya. Seperti itu. Nah, itu hanya salah satu pepatah yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai dengan pelaporan segmen. Jadi, apa sih itu pelaporan segmen? Nah, pelaporan segmen itu merupakan salah satu pelaporan yang muncul karena adanya desentralisasi di semua lini, baik itu di dunia politik maupun di dunia ekonomi, perdagangan. Nah, desentralisasi itu adalah bagaimana kita mendelegasikan beberapa wewenang ke beberapa jenjang atau ke beberapa daerah. Dulu pemerintah Indonesia itu sifatnya sentralisasi. Namun karena Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terpisahkan oleh pulau-pulau, makanya pemerintah memutuskan untuk melakukan yang namanya desentralisasi. Jadi setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti itu. Nah, pengambilan keputusan desentralisasi ini juga bagus sebenarnya di dalam pelaporan segmen karena memperkenankan manajer ya untuk bisa membuat ataupun mengimplementasikan keputusan-keputusan yang menurut mereka penting yang memang berkaitan dengan perusahaan. Jadi dulu kalau sentralisasi artinya semua keputusan-keputusan harus semuanya berasal dari pusat. Nah, kalau desentralisasi itu tidak. Artinya di setiap daerah itu memiliki wewenang untuk bisa membuat keputusan-keputusan sendiri. Artinya mandiri. Seperti itu. Nah, mengapa desentralisasi itu perlu dilakukan terutama dalam hal pembuatan pelaporan segmen? Karena yang pertama mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Jadi yang berkaitan di dalam pelaporan segmen nanti itu adalah informasi-informasi di daerah itu. Gitu. Jadi misalnya ada suatu perusahaan yang memiliki cabang di Makassar, gitu, pusatnya di Jakarta. Nah, jadi keputusan-keputusan ataupun data-data yang digunakan untuk pengambilan keputusan itu berasal dari daerah lokal ataupun di Makassar, seperti itu. Jadi semuanya tidak menggunakan data dari Jakarta tapi menggunakan data dari Makassar. Jadi data dari Jakarta itu hanyalah pendukung untuk bisa membuat ataupun mengimplementasikan keputusan-keputusan yang ada di daerah Makassar misalnya. Nah, yang kedua adalah fokus manajemen pusat. Jadi fokus manajemen pusat itu hanya di pusat, jadi fokusnya itu hanyalah untuk mengawasi saja apa yang ada di daerah. Di daerah karena dia mempunyai wewenang untuk membuat pelaporan, misalnya pelaporan segmen itu, makanya fokus manajemen pusat itu tidak berfokus ke semua, tetapi hanya berfokus pada pengawasan saja. Apakah aturan ini sudah berjalan, apakah ini sudah diimplementasikan, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga adalah melatih dan memotivasi para manajer, terutama manajer-manajer yang memang ada di daerah-daerah yang merupakan daerah desentralisasi. Seperti itu. Jadi misalnya ketika dia membuat pelaporan segmen nanti itunya, nah manajer-manajer ini akan termotivasi untuk membuat pelaporan mereka baik dan bagus untuk menjadi salah satu bahan kinerja bagi pusat. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah meningkatkan daya saing di setiap daerah. Jadi karena desentralisasi itu memperkuat keinginan para manajer ataupun para pimpinan perusahaan cabang untuk bisa meningkatkan kinerja, untuk bisa melihat misalnya saya di sini itu jauh lebih banyak profit misalnya dibanding daerah-daerah lain. Nah, seperti itu. Makanya itu meningkatkan daya saing otomatis bisa mengembangkan perusahaan. Seperti itu. Nah,
di sini ada divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Nah, di sini kalau kita lihat di PPT ini ada pembagian-pembagian seperti itu ya. Pembagian berdasarkan barang dan jasa, pembagian menurut garis geografis, pembagian berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan. Jadi hanya contoh-contoh divisi-divisi yang ada dalam perusahaan yang mengalami ataupun mengikuti tren desentralisasi ini kayak gitu. Nah, pembagian-pembagian ini diperuntukkan agar pelaporan segmennya itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu. Jadi misalnya kita lihat di sini berdasarkan barang dan jasa kita membuat pelaporan misalnya Pepsi, Coca-Cola dan lain-lain. Ini hanya contoh saja. Lalu di sini misalnya menurut garis geografis misalnya Inc. Induk perusahaan United Airlines memiliki sejumlah divisi regional Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin dan seterusnya. Nah, terus misalnya pembagian desentralisasi berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Nah, misalnya dari pusat investasi, pusat laba, biaya, dan pendapatan. Ini nanti kita akan pelajari setelah ini. Seperti itu. Jadi pelaporan segmen itu adalah pelaporan yang memang ada dalam perusahaan sesuai dengan segmentasinya atau sesuai dengan pembagiannya, sesuai dengan lini-lininya. Seperti itu. Jadi misalnya pelaporan khusus divisi regional Asia Pasifik, pelaporan khusus divisi Eropa, pelaporan khusus divisi Amerika Latin, dan seterusnya. Nah, itu dikatakan pelaporan segmen. Nah, kalau kita lihat ini mungkin agak kabur ya. Jadi di sini ada beberapa contoh pelaporan segmen. Nah, di sini kita lihat ada penjualan, ada beban variabel. Artinya di sini kita kurangi dapat total beban variabel, ada margin kontribusi, beban tetap, margin segmentasi, beban tetap umum, dan di sini laba neto operasi seperti itu. Nah, di sini ada dibagi dua divisinya, dibedakan dari divisi produk bisnis dan divisi produk konsumen. Jadi di pelaporan segmen kita pisahkan kayak gitu. Misalnya menghitung laba rugi dari divisi produk bisnis, jadi itu dia dipisahkan satu divisi. Terus misalnya kita membuat pelaporan segmen untuk divisi produk konsumen, itu dibedakan lagi satu divisi. Jadi tidak tidak dijadikan satu gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau hemat pelaporan, hemat waktu, kita bisa buat satu pelaporan. Nah, nanti tinggal di bagian divisi-divisinya itu dipisah seperti yang ada di contoh di PPT ini gitu. Jadi kalau ini berdasarkan divisinya. Kalau misalnya dibuatkan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, ya artinya kita buat lagi misalnya berdasarkan pusat laba, pusat investasi, pusat beban, dan pusat pendapatan. Nah, gitu. Terus misalnya dibuat berdasarkan barang dan jasanya, misalnya kayak tadi misalnya perusahaan Mayora kayak gitu. Mayora misalnya dibedakan misalnya produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, itu contoh pelaporan segmen seperti itu. Nah, pelaporan segmen itu seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban tadi sudah sempat saya singgung, ada 4 macam pusat pertanggungjawaban. Ada yang pertama adalah pusat pendapatan, ada pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Jadi kalau kita bicara tentang pusat pertanggungjawaban seperti judulnya, maka pusat pertanggungjawaban itu diartikan sebagai setiap unit kerja dalam organisasi yang memang dipimpin oleh seorang manajer yang memang yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan unit. Jadi karena pusat pertanggungjawaban tadi ada 4, jadi setiap manajer itu bertanggung jawab. Misalnya pendapatan, artinya suatu manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan perusahaan. Ada yang bertanggung jawab terhadap biaya dan beban yang ada dalam perusahaan, ataupun yang bertanggung jawab terhadap laba atau keuntungan, dan ada yang bertanggung jawab terhadap investasi, seperti itu. Nah, di dalam pusat pertanggungjawaban ini, peran manajer itu sangat-sangat penting, karena manajer itu nantinya yang akan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pusat pertanggungjawaban itu sendiri. Jadi memang sangat penting untuk memilih manajer yang bagus untuk bisa mengerjakan apa yang ada di dalam masing-masing pusat tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jadi di sini ada pusat biaya atau bahasa kerennya cost center, ada pusat pendapatan, bahasa kerennya revenue center, profit center, dan investment center. Pusat biaya jadi manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Memang ada dalam perusahaan itu divisi biaya. Jadi
Divisi biaya apa saja di dalamnya. Jadi bagaimana mengontrol biaya agar tidak terlalu banyak keluar, misalnya mengontrol penggunaan biaya gitu, cost, ataupun mengontrol penggunaan biaya untuk barang-barang. Nah, di situ pusat fungsinya dari pusat biaya atau cost center. Nah, kalau pusat pendapatan atau revenue center, dia bertanggung jawab terhadap pendapatan yang diambil dari hasil penjualan. Gitu. Jadi seberapa banyak penjualan di dalam perusahaan, gitu. Seberapa banyak misalnya apakah ada barang yang penjualan yang memang dikembalikan, misalnya kalau ada cacat dan segala macamnya. Semua yang berkaitan dengan penjualan itu masuk ke pusat pendapatan. Seperti itu. Bahkan selain dari penjualan, bahkan dari pendapatan-pendapatan lain yang tidak menjadi pusat utama dalam penjualan itu juga masuk di dalam pusat pendapatan. Nah, itu revenue center. Kalau laba ataupun profit center itu bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya, ataupun pendapatan dikurang biaya sama dengan laba dan sebaliknya. Jadi bagaimana perusahaan ini bisa menciptakan laba yang banyak, itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi data yang ada di dalam profit center itu bisa diambil dari data yang ada di dalam pusat biaya maupun data yang ada di dalam pusat pendapatan. Karena kan untuk menciptakan ataupun untuk menghitung laba kita perlu data dari pusat pendapatan dan kita perlu data dari pusat biaya. Sebagaimana rumus laba rugi yang kita ketahui, kalau pendapatan lebih tinggi daripada biaya maka dia menghasilkan laba dan vice versa. Seperti itu. Nah, lalu ada pusat investasi atau investment center. Nah, investment center ini berkaitan dengan bagaimana investasi yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan gitu. Misalnya investasi dalam bentuk saham. Nah, seperti apa sih bagaimana sih peredaran saham di pasar saham misalnya, seperti itu, mulai dari saham biasa, saham preferen dan saham treasury yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun sebaliknya. Nah, itu kita perlu mengawasi ataupun bertanggung jawab terhadap investasi tersebut. Selain investasi dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk modal, dalam bentuk barang, gitu, dalam bentuk tanah, bangunan dan segala macamnya itu masuk ke pusat investasi seperti itu. Nah, di sini ada pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Jadi ketika kita mau mengukur kinerja pusat investasi, kita bisa melakukan perhitungan laporan laba rugi secara variabel maupun absorpsi. Jadi kalau variabel dia menghitungnya dengan membebankan biaya-biaya yang sifatnya langsung ataupun yang sifatnya variabel seperti itu ke dalam laporan laba ruginya untuk bisa mengukur kinerja pusat investasi. Kalau absorpsi biasanya membebankan semua biaya, baik itu biaya-biaya variabel maupun biaya-biaya tetap yang memang nantinya itu dapat diinventarisasikan ataupun dapat diinvestasikan juga di dalam perusahaan. Seperti itu. Makanya dua perhitungan ini menjadi salah satu perhitungan yang selalu ada di dalam pelaporan pusat pertanggungjawaban. Seperti itu, terutama dalam hal mengukur kinerja pusat investasi. Nah, laporan laba rugi menggunakan biaya variabel dan biaya absorpsi. Jadi dalam penggunaan menghitung kinerja investasi, kita juga bisa membuat laporan laba rugi menggunakan dua pendekatan tadi, baik itu secara variabel maupun secara absorpsi atau secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, di dalam dua-duanya juga memiliki keuntungan dan kelebihan, begitu. Keuntungannya kalau variabel artinya hanya sebagian biaya saja yang masuk, sedangkan kalau absorpsi itu semua biaya yang masuk. Karena kalau absorpsi artinya semua biaya-biaya yang baik itu yang sifatnya kecil maupun yang sifatnya besar itu bisa masuk ke dalam biaya laporan laba rugi yang termasuk absorpsi. Kalau variabel itu hanya yang cakupannya hanya variabel saja seperti itu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan paduan itu biasanya menghasilkan laba yang cukup berbeda dengan kita masing-masing menggunakan biaya variabel maupun biaya absorpsi. Karena adanya perbedaan data dari penggunaan ataupun pembuatan laporan laba rugi. Nah, ini kalau kita lihat format laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel maupun biaya absorpsi. Nah, kita bisa lihat kalau di biaya variabel di sini penjualan dikurangi biaya-biaya variabel menghasilkan margin kontribusi, dikurangi lagi biaya beban-beban yang lain lalu menghasilkan laba bersih.
Kalau biaya absorpsi itu dia secara keseluruhan gitu, secara umum. Penjualan dikurangi HPP. HPP itu dihitung dari dari biaya dari pembelian, persediaan, dan semuanya itu masuk ke harga pokok penjualan, masuk dihitung dikurangi menjadi margin kotor, lalu dikurangi beban-beban yang masuk absorpsi, lalu dikurangi menjadi laba bersih. Jadi lebih, kalau kita lihat dari format ini jauh lebih ringkas yang absorpsi, tetapi semuanya dapat digunakan tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, pengukuran kinerja pusat investasi menggunakan ROI atau Return on Investment. Jadi, semua perusahaan pasti ingin bahwa investasinya itu kembali ke mereka. Seperti itu, sehingga ROI ini selalu menjadi salah satu perhitungan yang harus bisa digunakan di dalam perusahaan yang memang melakukan dan mempunyai pusat investasi. Nah, untuk menghitung ROI ini ada dua rumus. Yang pertama, kalau kita menggunakan ada laba operasinya, maka tinggal kita bagi dengan aktiva ataupun aset operasi rata-rata. Kalau yang kedua, ROI sama dengan margin dikali perputaran, sama dengan laba operasi dibagi penjualan dalam kurung, dikali penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Nah, tinggal kalian pilih mau pakai rumus yang mana yang lebih enak. Yang penting tergantung dari data yang ada. Gitu. Kalau misalnya datanya langsung ada laba operasi dan sudah ada aset operasi rata-ratanya, maka kita perlu pakai rumus yang di atas yang ini. Yang ini. Kalau misalnya tidak mempunyai ini, artinya kita menggunakan margin dan perputaran, kita tinggal pakai yang di bawah. Seperti itu. Oke. Baik, itu saja materi yang saya bawakan terkait tentang pelaporan segmen dan pusat pertanggungjawaban. Jadi materi hari ini bisa kalian simak ataupun bisa kalian cari di Google banyak ataupun di buku, karena referensinya juga dari sana. Dan teman-teman jika ada yang memang kurang ataupun butuh tambahan penjelasan bisa drop di komen. Dan juga jika ada kekurangan baik dari saya itu bisa langsung dimasukkan di komen. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.